Sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan ini saya coba untuk mereview hasil instalasi saya yang terakhir ya, yaitu model seperti ini. Kalau dibilang rakit apung tidak mengapung, terus kalau dibilang sumbu ya juga tidak memakai sumbu ya. Yang jelas ini adalah hasilnya lebih maksimal daripada yang menggunakan DFT yang sudah saya buat sebelumnya ya. Oke, kita review saja ya. Kalau cara waktu pembuatannya itu saya tidak sempat untuk mendokumentasikan, jadi akan saya review dan mungkin nanti untuk pembuatan berikutnya saya coba untuk dokumentasikan ya. Jadi kita lihat mana nilai positifnya ya, nilai lebihnya dibanding dengan model yang lain. Baik, yang pertama akan saya tunjukkan dulu terkait dengan ukurannya. Oke, untuk instalasi ini ukurannya yaitu lebarnya itu adalah 1 meter, kemudian panjangnya ke sana itu adalah 3 meter ya, saya buat seperti itu. Nah, kemudian untuk bahannya, rangkanya ini saya menggunakan baja ringan ya, yang baja ringan model U, kemudian ada juga yang untuk ringnya seperti ini modelnya. Oke, kemudian untuk instalasinya, pertama kita buat rangkanya ini. Caranya saya membuat dulu untuk penyangganya. Jadi seperti ini ya, ini untuk kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan, kemudian saya gabung menggunakan penyangga ini. Ini adalah model besi baja ringan model U ya. Nah, kemudian ukurannya tingginya berapa untuk penyangga ke atasnya dan ke atasnya. Untuk yang ke bawah ini dari sini, dari batas atas penyangga itu adalah 40 cm. Kemudian dari penyangga ke atas ini 18. Tapi kayaknya ini nanti akan saya perpendek, mungkin hanya sekitar 16 ya, kita kurangi untuk tinggi ke atasnya. 18, sekitar 15 lah nanti reviewnya. Untuk evaluasinya ya, nanti buat 15. Tapi untuk sementara ini adalah 17, 18 lah sekitar itu. Kemudian untuk lebarnya ini tidak 1 meter pas, tapi lebih. Jadi lebihnya ya sekitar berapa nih ya? 5, berarti sekitar 1 meter 10 ini. Nanti dikurangi karena apa? Di sini tidak pas. Nah, ada lebih ini. Nah, ini kan kita usahakan nanti ini mepet. Jadi penutupnya ini styrofoamnya ini hanya 1 meter ya lebarnya. Nah, ini kita buat pas, berarti nanti kita kurangi menjadi 1,6 cm ya, 1 meter, 6 cm. Oke, kemudian untuk modelnya ini adalah tengkurap ya, ini bukan miring. Kalau miring ini akan lebih kuat lagi. Kita lihat di sana. Nah, ini itu agak lengkung ya, karena model seperti ini jadi tengkurap. Kalau mungkin miring begini, ini miring gini, ini nanti akan lebih kuat ya, lebih kuat menyangga. Tapi kalau enggak apa-apanya, beban segitu kayaknya masih bisa bertahan lama. Kemudian untuk sikunya saya berikan ini agar nanti lebih kuat ya, untuk menyangga tidak goyang. Oke, kemudian untuk 3 meter ini penyangganya 1, 2, 3, 4, jadi 4.
Nah, rencana nanti saya balik 4 meter, jadi nanti penyangganya ada 5, jadi per meter ada penyangganya. Oke, kemudian berikutnya untuk bahan yang lain, ini adalah styrofoam. Ya, styrofoam seperti ini. Nah, kalau styrofoamnya ini untuk yang ini atas, ini saya menggunakan 3 cm. Ini 3 cm. Nah, ini berbeda dengan model rakit apung. Ya, kalau rakit apung kan ini mengapung ya. Jadi styrofoamnya mengapung, tapi ini tidak. Nah, modelnya seperti ini. Dia di atas air ada jarak gitu ya, ada jarak. Sehingga ini tidak kena air untuk styrofoamnya. Tapi netpotnya agak panjang sehingga di situ netpotnya itu yang terendam air, tapi tidak banyak, mungkin 1 cm ya. Itu jadi itu bedanya dengan rakit apung. Jadi ini mungkin namanya bukan rakit apung lagi, tapi namanya yaitu kratke ya, kratki ya. Jadi dia tidak mengapung, hanya netpotnya yang kena air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setiap 1 meter ini saya berikan ini, silau ya, reng baja ringan reng, jadi itu penyangganya di situ. Nah, ini jadi yang kita balik, nah seperti ini penyangganya, nah seperti ini gitu, modelnya berbeda dengan rakit apungnya di situ. Nah, kemudian untuk bawahnya, nah ini penyangganya, ini saya menggunakan rengnya itu hanya 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris, 4 lonjor. Nah, 4 lonjor. Kemudian untuk ini saya berikan triplek atau apa ini namanya ya, kayu lapis ya, kayu lapis. Ini ukurannya 0,9 cm. Ini bekas bangunan, jadi ini enggak beli ya. Kemudian sampingnya ini saya juga berikan styrofoam, ukurannya ini adalah 3 cm juga. Jadi ini tidak ada papan untuk menyangga ini, jadi langsung styrofoam dengan tinggi sekian tadi 17. Ini untuk styrofoamnya ini hanya sekitar 15 ya, 15 cm. Ini juga masih bisa bertahan dengan ditambahkan ini plastik ya, bukan terpal tapi plastik. Saya menggunakan plastik, ini adalah plastik PE, jadi bukan UV. Oke, gitu. Nah, seperti itu. Ini tengahnya saya berikan kawat aluminium bekas juga, jadi lebih mirip. Oke, itu untuk instalasinya. Nah, kemudian kelebihannya apa di sini? Dengan menggunakan model seperti ini, kelebihannya satu, kita tidak usah menambahkan aluminium foil untuk di styrofoamnya, itu sudah aman dari lumut karena airnya tidak mengenai styrofoam. Kemudian yang kedua yaitu untuk jumlahnya ini bisa lebih fleksibel ya. Jadi jajar 1 meter itu berjajar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa 6, kemudian yang ke sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih banyak daripada kita menggunakan model ini. Ini pipa loh ya. Nah, ini pipa. Cuman atasnya saya berikan terpal bekas terpal bekas spanduk ya, biar mengurangi panas maksud saya, tapi kelihatannya tidak efektif. Oke, itu bedanya. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti airnya berkurang? Nah, ini kita tidak bisa fleksibel ya, jadi ini tidak bisa fleksibel, bisa turun kalau airnya habis. Nah, solusinya yaitu saya menggunakan level air. Nah, di sini tepatnya. Nah, di situ. Jadi ada pipa pembuangan, seperti pembuangan ya. Jadi
Di situ ada pipa levelnya di situ. Nah itu pipa itu. Nah itu maksimalnya tingginya nanti ya sekitar segitu airnya. Nah kemudian cara menambahkan air apa? Bagaimana? Nanti saya menggunakan tandon juga. Tapi tandon ini tidak besar. Artinya tandon ini hanya untuk menambahkan air saja. Jadi menggunakan pompa. Pompanya tidak besar. Nah nanti di sini, nah itu nanti kita tambahkan di situ tandonnya. Kemudian aliran airnya ke atas menggunakan pompa. Kemudian ini saya menggunakan grommet ya. Menggunakan grommet dengan pipa setengah in. Itu sudah nanti insya Allah tidak bocor ya. Oke, untuk sirkulasinya saya menggunakan pompa 25 watt. Tapi untuk satu instalasi ini masih terlalu besar ya, jadi tidak usah terlalu besar 25 watt karena rencana akan saya gunakan 2 instalasi yang saya taruh di situ. Oke, jadi airnya dipompa dari ember ini. Ember ini 60 liter ya kapasitasnya. Kemudian naik, kemudian saya taruh alirannya itu adalah ke ujung sini ya. Jadi biar alirannya itu nanti ada sirkulasi dari ujung sini ke sana dan kembali lagi nanti masuk tandon melalui air itu outletnya itu dan balik ke sini. Kemudian sementara ini saya menggunakan Venturi hanya satu itu dengan 18 watt. Alhamdulillah untuk selada cukup bagus. Di sana juga untuk paconya juga lebih bagus. Coba kita lihat hasilnya. Untuk paco ini seperti ini ya. Kita lihat untuk yang ada di sana. Saya ambil dulu. Ini yang paling besar ini. Coba kita lihat, kita bandingkan. Kelihatan kan bedanya? Nah ini bedanya. Kenapa saya kok beralih ke model seperti ini? Karena hasilnya cukup signifikan ya perbedaannya. Hasilnya seperti ini. Akarnya juga seperti itu. Kemudian kalau yang di dalam, nah akarnya seperti ini bedanya. Oke. Nah ini penyebabnya apa? Karena suhu air yang lebih dingin model seperti ini. Ukurannya airnya berapa? Suhunya 2,7 di bawah 30 derajat. Nah itu kelebihannya ya, karena suhu airnya itu sangat rendah dibanding menggunakan DFT di pipa, karena memang di tempat saya sangat tinggi suhunya sehingga ini menjadi kendala ya kalau kita menggunakan pipa. Maka saya berpindah seperti ini. Oke, seperti itu sahabat hidroponik ya. Semoga ini menjadi pertimbangan Anda di tempat panas apabila ingin membuat instalasi hidroponik. Itu menggunakan pipa, ini menggunakan model Kratke ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti saya akan membuat lagi seperti ini dan saya coba untuk dokumentasikan ya. Bahannya sudah ada, tinggal buat. Untuk rangkanya, baja ringannya sudah ada, tinggal buat. Nah kemudian insya Allah nanti saya laporkan juga, saya share juga cara pembuatannya, proses pembuatannya ya. Dan silahkan ditunggu. Dan mungkin nanti biar tidak ketinggalan bisa diaktifkan loncengnya ya. Jadi biar nanti setiap saat ada video saya siap untuk saya share, itu Anda akan diberikan notifikasi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.
Salam sukses dan maju terus berhidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.